Yakin nggak mau jalan-jalan ke Tiongkok? Yuk nonton video kita hari ini. Halo guys, kembali lagi bersama gue Molly dan Kenny. Hari ini kita pengen ajak teman-teman untuk jalan-jalan untuk mengeksplor Tiongkok. Kebetulan kita berdua lagi liburan ke Tiongkok. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin jalan-jalan kita di kota pertama kita di Tiongkok, Shenzhen. Ada sedikit cerita tentang Shenzhen. Awalnya kota ini adalah kota bagi para nelayan. Namun di tahun 1978 semuanya berubah. Shenzhen dinyatakan sebagai kota zona ekonomi pertama. Sehingga sejak saat itu, Shenzhen banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin bekerja dan mencari pekerjaan. Dari kota nelayan, sekarang populasi di Shenzhen itu mencapai 18 juta penduduk. Di tahun 1980 sampai dengan 1990, Shenzhen dibangun oleh para pendatang. Banyak pendatang yang datang untuk membangun mimpi mereka. Itu kenapa di Shenzhen kulturnya sangat beragam. Oke guys, jadi kita sekarang baru sampai di Nantou Ancient City. Ini merupakan bagian tertua di kota Shenzhen, tapi sudah sempat ditinggalkan gitu loh. Dan pada tahun 2020 itu kembali direnovasi, dan sekarang tuh jadi banyak tempat kafe, tempat restoran. Dan dari tadi perjalanan kita gitu, ini kita kelihatan banget kayak benar-benar sepetak gitu, jadi kayak lumayan eksklusif gitu ya. Mungkin dari dulu itu mereka ada komunitas sendiri gitu loh di kota tua ini. Jadi sekarang ini udah dia bangun dengan berbagai macam kafe, restoran, jadi tempat nongkrong gitu, jadi lebih eksklusif aja gitu loh, jadi lebih bagus. Jadi karena kita datang ke Nantou Ancient City-nya ini terlalu pagi, kafe-kafe yang lucu-lucu itu belum pada buka. Rata-rata mereka bukanya itu sekitar jam 11. Tapi yang menarik dari Nantou Ancient City ini juga ada sisi di mana tersedia pasar-pasar basah yang udah buka di pagi hari, dan ada kedai-kedai tradisional juga. Jadi akhirnya kita mampir ke salah satu kedai tradisional untuk sarapan. Sekarang kita udah mampir di salah satu kedai yang ada di Nantou Ancient City ini. Kita makan xiaolong pao. Jadi xiaolong pao-nya itu dengan kulit bakpao. Menarik sih. Terus kita lagi tunggu juga chongfan-nya kita. Tadi kita order chongfan. Chongfan atau yang dikenal dengan nama Chi Chongfan terbuat dari tepung beras dan tepung pati gandum. Kedua adonan tersebut dicampur, kemudian dikukus sehingga menjadi lembaran-lembaran tipis yang mirip seperti kue tiaw. Biasanya chongfan ini disajikan dengan kecap asin atau kecap pedas. Di sini kita memilih mengorder chongfan yang adonannya dicampur dengan telur dan butiran daging. Sekarang ini mau cobain xiaolong pao-nya, kasih lihat dulu guys. Biasanya xiaolong pao yang kita makan itu dilapis dengan kulit tipis, tapi kali ini cukup unik ya, dilapis dengan kulit bakpao. Gue mau cobain makan chongfan nih. Very good. Dipakein, jadi chongfannya dibalurin telur sama ada dagingnya gitu. Enak banget guys. Dan hari ini kita juga mampir ke gereja Katolik pertama yang ada di Shenzhen, namanya Saint Paul Catholic Church. Nantou City ini merupakan titik awal bagi para misioner. Pada tahun 1870, gereja Katolik ini sudah dikonstruksikan dan diresmikan oleh pemerintah sebagai gereja Katolik pertama di Shenzhen pada tahun 1994. Lucu ya, ternyata metro di sini setiap gerbongnya tuh ada temperaturenya masing-masing. Kalau di gerbong 4, ini kebetulan low temperature, jadi kayaknya agak lebih dingin deh dari gerbong yang lain. Halo guys, jadi sekarang kita udah ada di tempat kedua yang ingin kita kunjungin hari ini, yaitu Mokep.
Bisa dilihat di belakang gue udah banyak antrian untuk orang-orang masuk ke Mocap. Jadi Mocap ini adalah Museum of Contemporary Art-nya Shenzhen, dan juga ada eksibisi untuk perencanaan pembangunan Futian District sebagai CBD-nya Shenzhen. Mocapnya baru buka jam 10 dan sekarang kita lagi antri untuk masuk, dan ternyata guys, museum ini free. Oke, setelah dari Mocap, sekarang kita udah ada di Coco Park Mall untuk cari makan siang. Di Coco Park kita memilih untuk makan di restoran ini. Di sini kita memesan chicken soup noodle yang rasanya seperti ayam obat rumahan, very comfort food buat gua dan Kenny. Dan tentunya kita memesan salah satu makanan favorit kita, yaitu xiaolong bao. Very good, right? Yang menarik guys dari makan di Cina ini, jadi walaupun kita makan di restorannya mereka, tapi kalau kita nggak pesan minuman tuh nggak ada masalah. Kita boleh bawa minuman dari luar. Contohnya seperti ini ya. Ini kita beli kopi dari toko yang lain. Setelah seharian kita muter-muter di Coco Park, di shopping center yang ada di sekitar Coco Park, sekarang tiba waktunya untuk kita makan malam sebelum kita jalan-jalan di Futian District. Jadi hari ini kita memilih untuk makan malam di sini. Ini kayak restoran dimsum gitu. Tuh. Awalnya tertarik karena dimsum, tapi pas kita udah sampai di restoran, ternyata mereka juga jual salah satu makanan yang pengen gue coba, yaitu ada Deep fried pigeon. Terus udah gitu, pas lihat menunya lagi semakin excited lagi untuk cobain roasted porknya dan juga roasted goose-nya. Salah satu hakau yang paling enak yang pernah gue makan. Nah, dia bukan cuma taruh satu udang ya, kayak banyak gitu, dan udangnya very fresh. Oke, jadi kesimpulannya makan malam kita hari ini super enak. Dia memang specialty-nya itu di dimsum. Jadi dimsumnya tuh tadi enak banget deh, terutama untuk hakaunya. Terus juga hari ini pertama kali gue cobain deep fried pigeon, dan itu juga mantap. Tadi kita juga pesen roasted pork dan ada roasted goose juga. All very good. Oke, lanjut. Sekarang kita on the way nih guys untuk nonton light show di Futian District. Kita udah ada di tempat terakhir yang akan kita kunjungin hari ini, yaitu di Tongmen Pedestrian Street. Rame banget guys kondisinya hari ini, karena sebenarnya sekarang di Cina lagi libur May Day atau Labor Day, dan hari ini juga hari Jumat, jadi banyak banget orang yang lagi keluar untuk jalan-jalan. Tongmen Pedestrian Street ini merupakan salah satu pusat pembelanjaan yang ada di Shenzhen, Tiongkok. Kawasan ini dikenal sebagai tempat pejalan kaki yang paling besar dan paling ramai di kota tersebut. Oke guys, segitu aja video jalan-jalan kita di Shenzhen hari ini. Terima kasih udah nonton dan udah ngikutin perjalanan kita. Sampai berjumpa di video jalan-jalan ke Tiongkok kita berikutnya. Bye!